Halo, selamat siang teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga gold di time frame H4 mulai memasuki fase tren naik kembali ya. Terlihat dari struktur market yang kembali membentuk pola higher low dan higher high. Tapi kondisi terbaru saat ini, harga sedang mengalami koreksi turun menuju higher low terdekatnya di 50.14. Dan saat ini terlihat harga seperti sudah mulai proses pembentukan higher low terbarunya di kisaran 50.55. Dengan terbentuk struktur market bullish seperti ini, maka strategi mencari opsi buy di harga semurah mungkin bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Seperti yang sudah saya bahas di video analisa sebelumnya pada hari Rabu kemarin di tanggal 11 Maret, bahwa kecenderungan arah gold secara statistik masih cenderung naik ya di tren besarnya. Maka opsi buy di area golden zone Fibonacci atau area demand yang sudah kita gambar sebelumnya bisa menjadi pilihan entry yang menarik. Dan benar saja, harga gold sempat bergerak turun sampai upper area golden zone Fibonacci yang warna abu-abu. Kemudian harga terpantul naik sekitar 600-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat di hari Rabu kemarin masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Sekarang kalau kita perhatikan pergerakan harga di time frame H1, terlihat harga saat ini mulai memasuki fase pergerakan turun ya. Dari titik tertinggi di 5238 turun sampai titik terendah di kisaran 50.55. Ini artinya dominasi dari sellers masih cukup dominan di time frame yang lebih kecil. Strategi yang cocok dalam kondisi seperti ini tentunya kita bisa mencari opsi sell sedekat mungkin level resistance-nya yang ada di time frame H1, atau kita juga bisa mencari opsi buy sedekat mungkin level support-nya yang ada di time frame H4. Tapi untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik sekaligus level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi pastikan jangan skip videonya karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah teman-teman, saya udah gambar untuk area supply dan area demand-nya ya. Tapi sebelum kita membahas charts yang ada di sini, kita akan bahas dulu mengenai kondisi pergerakan harga di gold ini secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Buat teman-teman yang mungkin mau belajar menganalisa pergerakan harga menggunakan indikator ini, moving average dan Bollinger Bands, untuk video strateginya sudah saya bikin. Teman-teman bisa akses di link yang akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini. Dan juga nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi dari video ini ya. Nah sekarang mari kita lihat di time frame H4 untuk melihat arah tren besarnya. Saya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan indikator moving average bulanan yang warna biru beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat untuk kecenderungan arah tren besarnya ini masih cenderung naik ya teman-teman, tapi sudah mulai ada pelemahan naik, di mana arah dari moving average mingguan dan bulanannya sudah mulai melandai. Dan harga sudah mulai bermain di bawah moving average bulanan dan moving average mingguannya. Sekarang kalau kita turun ke time frame H1, kita akan melihat arah tren menengahnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat untuk kecenderungan arah tren menengahnya sudah mulai mengarah turun ya teman-teman, di mana moving average harian mulai cross down dari moving average mingguannya. Kemudian kalau kita turun ke time frame 30 menit, kita akan melihat arah tren kecilnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat untuk arah tren kecilnya di sini sudah mulai cenderung turun ya teman-teman. Tapi turunnya sudah mulai ada pelemahan karena harga mulai bermain di atas moving average 8 jamnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari ketiga time frame ini ya teman-teman, untuk arah trennya secara statistik ini arahnya masih mix aja ya teman-teman. Di time frame H4 ini arahnya masih naik, cuman sudah ada pelemahan naiknya. Di time frame H1 ini arahnya sudah mulai turun, dan di time frame 30 menit ini arahnya juga sudah mulai turun.
Jadi strategi trading yang bisa kita bangun berdasarkan ini, kita tetap bisa mencari opsi buy di harga semurah mungkin, atau kita bisa mencari opsi sell di harga semahal mungkin ya teman-teman. Nah sekarang kita kembali ya ke chart berikut ini teman-teman. Kalau kita lihat di time frame H1 ya, ini kecenderungan arahnya sudah mulai turun ya teman-teman. Maka kita bisa mencari opsi buy di harga semahal mungkin ya. Untuk area supply terdekat yang bisa teman-teman perhatikan, ini bisa teman-teman lihat di yang warna abu-abu ini. Ini di kisaran Fibonacci 61,8 di 5169 sampai level resisten di kisaran 5196 ya. Jadi kalau harga gold bisa naik sampai area ini teman-teman bisa mencari opsi sell ya teman-teman. Dan untuk area supply selanjutnya yang mempunyai probabilitas tinggi di mana harga bisa memantul, ini ada di area 5289 sampai 5336. Nah kemudian buat teman-teman yang mungkin masih mau mencari opsi buy, teman-teman bisa mencari entry buy di area demand yang bawah ini ya, di kisaran 5034 sampai 4962. Jadi kalau harga gold turun ke area ini tetap bisa menjadi pijakan entry buy buat teman-teman semua ya. Kemudian kalau misalnya saya zoom out ya, di sini ada level higher low ya teman-teman dari wave yang sebelumnya. Tentunya di area ini juga bisa menjadi pijakan entry buy kita juga ya kalau harga turun sampai area ini di kisaran 4896 sampai 4809. Kemudian kalau kita perhatikan di time frame H4 ya teman-teman, kemarin saya udah gambar trendline naik berikut ini ya, dan bisa kita lihat trendline naik ini selalu direspons ya, harga selalu memantul naik, tapi kali ini trendline naiknya ini sudah di breakout ya teman-teman, dan harga terlihat sedang retrace ke atas dan retest ke area trendline ini ya. Jadi biasanya kalau trendline sudah di breakout, maka kenaikan pergerakan harga gold berikut ini sudah mulai mengalami pelemahan ya teman-teman. Maka dari itu opsi sell juga bisa menjadi pilihan entry yang menarik ya. Dan kemungkinan kalau harga gold turun ya, karena sudah breakout dari trendline ini, maka kemungkinan dia akan turun sampai level demand terdekat ya teman-teman. Dan kita lihat reaksinya, apakah dia bisa memantul naik lagi atau mungkin malah sideways di sini dan kemudian malah breakout ke bawah lagi ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat kondisi pergerakan harga di time frame weekly ya teman-teman. Kalau kita lihat candlestick running saat ini body candle bearishnya masih kecil ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya, karena nanti penutupan market di sesi gold ini akan berakhir di jam 5 pagi besok ya teman-teman. Jadi misalnya kalau close candle ini bisa close dengan bearish candle yang full ya, maka kemungkinan di minggu depan harga gold bisa turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Tapi misalnya kalau close candle weekly-nya close-nya malah jadi body bullish ya teman-teman, maka next week kemungkinan harga gold bisa bergerak naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga ya, close candle di time frame weekly ini. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video analisa dan mapping di gold untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi pergerakan harga gold dalam seminggu terakhir ini belum begitu banyak perubahan ya teman-teman. Jadi harga gold hanya bermain sideways di situ-situ aja ya. Dan mari kita lihat di next week apakah harga gold bisa break area-area krusial yang sudah kita gambar ya teman-teman. Jadi kita lihat sama-sama. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.